Baiklah, saya akan membacakan poin yang B, yaitu universalitas Islam. Pengertian universalitas. Universalitas berasal dari bahasa Inggris yang berarti semesta dunia. Universally, yaitu disukai di seluruh dunia. Universe berarti seluruh bidang. Dalam kamus Al-Munjid Asy-Syamlah adalah suatu yang luas. Adapun universalitas Islam dalam pengertian istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah bahwa risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat, dan kemanusiaan yang secara mencakup 3 karakteristik, yaitu keabadian, internasionalitas, dan aktualitasi. Menurut Abdul Karim Zaidan, universalitas Islam adalah sistem yang universal meliputi seluruh perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Adapun menurut pejuang universalitas Islam, Imam Hasan al-Banna adalah Islam adalah sistem yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan, hukum dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemikiran dan militer, sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Dengan pengertian di atas, maka Islam adalah risalah universal sekaligus komprehensif dan lengkap. Dia adalah agama, negara hukum, ideologi, prinsip, aplikasi teori dan praktek-praktek, serta sesuatu relevan untuk semua tempat dan zaman. B. Universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Yang pertama, universalitas Islam dalam akidah. Akidah Islam yang diyakini umat Islam adalah akidah yang universal dari segi manapun kita melihatnya. Universalitas Islam dalam ibadah. Universalitas Islam dalam ibadah sama dengan universalitas Islam dalam akidah di atas. Karena ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ibadah mahdoh, sudah ditentukan Allah, akan tetapi seluruh pekerjaan baik setiap muslim yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Universalitas Islam dan akhlak. Akhlak atau moralitas dalam Islam tidak seperti gambaran sebagian orang yang mengisolasi moralitas Islam sebagai moralitas keagamaan dan kepribadian, seperti tidak minum khamar, tidak makan daging babi, tidak mengganggu wanita, dan sebagainya. Akan tetapi moralitas Islam meliputi seluruh moralitas kehidupan manusia. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahwa universalitas akhlak Islam dapat dibagi dalam hal-hal berikut. Yang pertama, semua moralitas yang berkenaan dengan individu, diantaranya kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-A'raf ayat 31, maka makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dan poin yang B, semua moralitas berkenaan dengan kehidupan keluarga seperti bentuk interaksi suami dan istri, firman Allah, dan berinteraksilah kamu kepada istri-istrimu dengan baik. Quran Surah An-Nisa ayat 19, dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan keluarga. Yang C, semua moralitas yang berkenaan dengan kehidupan sosial seperti adab berkunjung. Quran Surat An-Nur ayat 27, transaksi ekonomi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 382, politik dan hukum. Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan sebagainya. D. Semua moralitas
yang berkenaan dengan makhluk yang tidak berakal seperti hewan dan burung dan lain sebagainya. Yang E, moralitas yang berkenaan dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Fatihah. Moralitas yang F, moralitas yang berkenaan dengan alam raya dan sebagainya. Yang keempat, universalitas Islam dalam pendidikan sosial. Salah satu keistimewaan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia dengan seluruh unsur-unsur yang ada pada manusia itu sendiri. Pendidikan Islam tidak sebatas pada pendidikan intelektual, kognitif, emosional, afektif, dan keterampilan psikomotorik. Sebagaimana pendidikan Barat yang banyak berlaku saat ini akan tetapi pendidikan Islam sangat umum, universalitas meliputi semua unsur manusia yang harus dididik, yaitu unsur akal rohani, jasmani. Ketiganya adalah satu bangunan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang harus menjadi sasaran Islam sehingga menjadi manusia yang saleh. Yang kelima, universalitas Islam dalam politik dan ekonomi. Salah satu bukti universalitas ajaran Islam yaitu adanya konsep politik dan ekonomi yang memiliki keistimewaan dari sistem politik dan ekonomi. Politik Islam memiliki nilai keadilan yang universal, berlaku untuk seluruh manusia dan golongan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara Islam Madinah sekaligus sebagai Nabi dan Rasul. Hal ini diakui sendiri oleh politikus Barat, Montgomery Ward, dalam bukunya Muhammad, Prophet and Statesman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa politik Islam adalah politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga politik Islam adalah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia, memakmurkan dunia. Universalitas adalah karakteristik asasi risalah Islam. Seluruh ajaran mengandung nilai universalitas dan kesempurnaan. Kenyataan ini tidak dapat dibantah oleh siapapun di dunia karena pemilik agama ini adalah pencipta seluruh alam raya dan isinya, Allah Subhanahu wa taala, yang menganugerahkan risalahnya kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup untuk bagi mereka dunia. Universalitas Islam dan keterbatasan untuk suatu kaum atau kawasan tertentu adalah salah satu kepercayaan yang diharuri jelas dan pasti dalam agama ilahi ini. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun mengetahui bahwa risalah Islam itu mendunia, tidak terbatas pada suatu daerah saja. Di samping itu banyak bukti sejarah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengirimkan surat dakwahnya kepada penguasa-penguasa dunia pada saat itu, seperti Kaisar Romawi, Kisra Iran, Raja-Raja Mesir, Syam, Suriah, Habasiyah, dan pemimpin suku-suku Arab. Beliau juga mengutus duta-duta khusus kepada setiap penguasa untuk mengajak mereka kepada Islam dan memberikan peringatan kepada mereka akan dampak-dampak buruk dari pengingkaran mereka terhadap agama suci ini. Jika Islam bukan agama universal, dakwah seluas itu tidak akan dijalankan, dan setiap bangsa mempunyai alasan yang kuat tatkala mereka tidak memeluk Islam, maka itu bisa dipisahkan antara teriman pada kebenaran Islam dan keharusan beramal sesuai dengan syariatnya, dan tidak ada pengecualian bagi siapapun untuk konsisten pada agama ilahi ini. Sekian dari saya yang telah membacakan poin yang B.